Kan diungkapin sih daripada Kamu waktu itu nggak diungkapin ya? ih orang. Dia belum pernah pacaran seumur hidup. Hah? Belum pernah Serius? pacaran. Iya. Terus pas nikah, oh, ini kok kayaknya spesial banget Spesial ya banget. gue. Iya, Padahal iya. sebenarnya tuh nggak sama Nggak sekali juga. gitu. Karena aku dulu juga pernah kayak gitu sih. Terus dia mikirnya udah pengen jadi istri. Iya, makanya kan aku kaget kan. Oh, jadi memang pacar kamu tuh nyari ya, istri. nyari istri, udah nyari istri. Jadi Jadi kapan nikahnya? Hai guys, welcome back to my channel, Potnur Channel. Hari aku kedatangan tamu spesial, Grita. Oke, jadi hari ini kita mau collab lagi guys, karena aku tuh tertarik sama Grita. Soalnya Grita kalau misalnya cerita-cerita gitu seru. oh ya. Iya. Karena tuh gue nanya, kok kamu nggak bosen nih sama pacar kamu, gimana caranya? Sumpah aku nanya gitu. Terus Aku juga pengen dapet tips soalnya. oh gitu. Karena kan ya Kamu bosan? enggak, Oh, enggak. langsung kamu bosen. Oke, jadi kali ini aku bakalan bikin curcol with Potnur. Jadi curcol with Potnur adalah kita mendengarkan curhatan teman-teman. Kadang cerita, cuman dia tuh butuh masukan juga, aku harus gimana ya. Nah, tema kali ini adalah sahabat jadi cinta. Persahabatan berubah jadi cinta. Kamu pernah nggak mengalami itu? Pacaran sama pacaran sama mantan sahabat sendiri. Pacaran sama sahabat sendiri. Iya. Enggak. Soalnya gue jarang sih ada sahabat cowok gitu. Jarang ada sahabat cowok. Masa dulu nggak pernah sih? Ya kalau yang pacar aku itu ya temenan gitu, bukan sahabat. Pernah nggak? Tapi kamu misalnya gini, kamu punya sahabat nih cewek, tiba-tiba cewek ini punya pacarnya putus nih. Kamu pacaran sama? Enggak lah. Kalau kayak gitu ada Enggak kayak gitu lah. tuh apa? Kamu Gak pernah. Kalau kayak gitu menurut kamu gimana? Enggak apa-apa sih. Karena apapun sebelum janur kuning melengkung, asal dia bukan suami atau istri orang, menurut aku sah-sah aja karena mencari yang terbaik. Bener ih top banget gitu emang. Tuh, kalau dengerin dia tuh seru. Jadi sekarang kita akan bacain cerita-cerita. Aku udah pilihin ini yang sebenarnya cerita banyak banget, cuman dia dipilih yang paling terbaik. Oke, yang pertama kita akan bacain dulu ceritanya. Hai kak, aku mau cerita. Jadi aku punya sahabat cowok. Kita temenan dari TK. Dia selalu main sama aku sampai SMA. Tapi sekarang udah 3 tahun kita pisah. Dia kuliah di luar kota. Kita jadi jarang ketemu. Dan aku baru menyadari kalau aku punya perasaan lebih sama dia. Suka cemburu kalau dia sama cewek lain. Kira-kira aku harus gimana ya? Aku ungkapin atau aku pendem karena aku takut persahabatan kita jadi rusak. Makasih kak. Tapi iya juga sih, kalau aku ungkapin pasti jadinya jadi canggung. Coba tanya Pia aku ya, dia pengalaman. Tapi kadang kalau kita sahabatan sama cowok terlalu deket juga akhirnya ketika dia punya temen lain tuh enggak nih serius. Nah ini serius sih, PO pernah terakhir pernah kita gitu? sama aku. Gimana rasanya, gimana sih? Karena jujur nggak? 6 tahun Wah, selama 6 tahun terus jomblo. nggak jujur, karena dia nggak berani. Jadi waktu dia cerita tuh aku udah bilang kalau mendingan tuh diungkapin aja. Tapi udah harus tahu. Tapi harus terima konsekuensinya. Ya, tapi udah harus tahu kalau konsekuensinya mungkin dia hanya nganggap sebagai adik atau sebagai temen. Tuh guys, berarti Gitu. kamu harus terima konsekuensinya. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak berbalik juga suka atau nganggapnya cuma temen ya wassalam sih. Tapi yang pasti bisa dijamin abis itu lega gitu. Iya sih. Kalau dipendam soalnya sakit sih. Iya, kalau dipendam kan sakit-sakit terus. Tapi kalau misalkan Tapi harus pikirin matang-matang. diungkapin, satu lega, kedua harus terima gitu. Walaupun sakit tapi pasti lega. Jadi kalau kamu punya kayak gitu, kamu lebih memilih untuk Ungkapin aja. Iya. Walaupun misalnya itu bener-bener kayak tiba-tiba dia kayak jadi jauh gitu juga ya udah. Iya, tapi lega sih Sidat. Daripada setiap dia sama cewek lain Cemburu gitu ya. cemburu, galau Iya sih, sendiri bener sih. gitu. Berarti next tuh. Berarti kalau aku jadi ya udah mendingan diungkapin sih daripada Kamu waktu itu nggak diungkapin ya? Lihat nih orang. Gak ada guys, saya nggak pernah. Gue nggak pernah kalau dia yang mengungkapkan, iya. Kalau aku enggak, soalnya nganggap tetap teman. Oh, iya. Ini ada yang lanjut nih ya. Iya. Halo kak, aku dulu punya sahabat dari kecil. Pengalaman sekitar 2 tahun lalu kita pernah bertemu di rumahku. Mulai dari situ kita chat WA sampai tahun berikutnya. Yang pada akhirnya aku kira itu akan bisa menjadi pacaran gitu, tapi ternyata enggak. Ada yang lain. Sahabatku juga, tapi perempuan. Yang aku suka ini malah pacaran sama sahabat aku.
dia kenalan sama cowok nih, ini udah 2 tahun lalu, ketemu di rumahnya dia. Dari situ dia mulai chatting WA nih sama si cowok ini sampai tahun berikutnya. Akhirnya aku kira dia pikir tuh kita bakal jadi pacaran karena kan chatting terus tuh. Tapi ternyata nggak jadi pacaran. Tiba-tiba ada orang lain. Dah, tiba-tiba orang lainnya ini yang pacaran sama ini tuh sahabatnya dia sendiri. Berarti ada yang salah. Berarti ceweknya ngumpet terlalu lebih. Iya. Nggak? Tapi sebenarnya salah juga, harusnya cowoknya kalau emang nggak mau dari awal ya nanggepinnya biasa aja sih. Iya. Kayaknya dia mungkin deket sama si cewek itu karena dia pengen tahu tentang si sahabatnya ini. Bisa jadi. Itu sakit hati banget sih. Gue udah berusaha nih ngejawab chat lo terus, kasih tahu. Iya, tapi jadi ya jangan kayak gitu loh. Tapi ini sih harus manage ekspektasi juga kalau belum pacaran. Jangan terlalu berharap sih. Jangan terlalu banyak ini. Kan kita juga nggak tahu apa jangan-jangan memang ceweknya itu terlalu baper. Padahal cowoknya sebenarnya tuh memang cowoknya itu chattingan atau segala macam biasa. Tapi menurut si ceweknya nah itu ini kok kayaknya spesial banget Spesial ya banget. gue. Iya, Padahal iya. sebenarnya tuh nggak sama Nggak sekali juga. gitu. Karena aku dulu juga pernah kayak gitu sih. Iya. Menurut aku Manage ya udah maafin ekspektasi aja lah, hati. udah maafin aja lah ya. Kata dia soalnya Berarti sama harus sahabatnya gimana? putus ya? Makanya kan dia bilang dia sakit hati, sekarang dia lagi mau mulai memaafkan. Iya, tapi emang susah sih untuk itu, pasti kayak apa ya, kayak kebawa terngiang-ngiang terus. Iya. Jadinya mau buka hati lagi tuh jadi kayak aduh gue takut gue trauma jadinya gitu. Kasihan. Aku sabar ya, cari yang lain aja. cari Bisa. yang lain aja. Cari yang pasti-pasti aja deh, jangan yang nggak pasti. Kamu kalau cari move on, menurut kamu gimana? Jadi cinta lagi. Itu paling gampang kali. Kalau aku sibukin diri. Ya sibukin diri gampang tapi susah kan tapi. Iya. Tapi kalau Ya, ada nggak, maksud sesuatu aku tuh- ya kalau ada yang baru lagi kan udah lupa yang lama. Tapi gimana caranya? Apa sih kalau misalnya mau jatuh cinta lagi kan kayak takut gitu, dan Nah. takutnya itu tuh gimana? Kalau dari Kak Gita? Gak usah takut sih, yang penting bisa jaga diri aja. Dan kita kan yang punya hati kita yang punya Yang tahu hati kita. Jadi menurut gue semua tuh bisa di manage dari hati kita. Iya sih. Cuman kalau aku yang paling bener itu sibukin dirinya tuh bukan berarti harus kerja ya, maksudnya ketemu temen-temen, Lu sibukin diri malam-malam di kamar sendiri nangis. nonton. Coba kalau ada yang baru lagi kan bisa chattingan, teleponan ya nggak? Iya sih. Bener juga ya dia ya. Udahlah bingung ini. Oke, ini ada lagi nih ya. Jadi ceritanya gini nih Kak, dulu waktu aku jadi sales di salah satu perusahaan, terus aku dipasangin sama supir aku. Hah? Oh jadi dari kantor tuh Ada dipasangin- drivernya? ada driver untuk kayak nganter-nganterin gitu kali ya maksudnya. Aku tiap hari kan jalan bareng terus. Kita suka saling curhat masalah pasangan kita. Makin lama udah kayak sahabat aja, nggak canggung buat curhat. Tapi lama-kelamaan tumbuhlah perasaan di antara kita, saling nyaman. Terus ujung-ujungnya kita pacaran dan ninggalin pasangan kita masing-masing. Kita pacaran 2 tahun dan endingnya kita nikah. Jadi supirku jadi suamiku. Oh my god. Tapi dia belum maksudnya pasangan mereka kan belum nikah kan? Belum. Nah itu sebenarnya menurut gue sah-sah aja. Sah. Bisa dari tempat kerja, bisa dari manapun gitu. Jadi menurut gue semua tuh sah-sah aja. Yang ya kalau Kecuali udah berkeluarga, nah itu baru nggak sah. Tapi kalau kamu misalnya kenalan sama cowok gitu, yang kamu rasa maksudnya kayak nyaman dulu atau harus sayang dulu? nyaman dulu sih, Ya sih, kalau dia nyaman baru sayang. sama berarti kayak abang. Saya atau pas aku nanya dia bilang, iya kalau aku harus nyaman dulu baru bisa ada rasa. Ya soalnya kalau sayang duluan terus nggak nyaman capek lah. Oke, lanjut. Nur mau cerita lagi nih. Jadi aku dulu tuh punya sahabat. Kita tuh sering curhat tiap hari. Nah dari situ kita berdua kebawa perasaan. Mulai dari situ kita deket, tapi lebih dari seorang sahabat. Tapi belum resmi pacaran. Tiba-tiba aku tuh diberitahu sama temen deketnya dia kalau dia tuh mau apa maksudnya? Dia kan deket nih, sahabatan, cewek sama cowok. Terus udah apa namanya, lebih dari perasaan. Cuman kayak si cowoknya tuh nggak converse ke ceweknya, tapi Dia ngomong ke ceweknya temennya. tapi ceweknya tuh tahu dari temannya. Nah dia harus kayak gimana? Mendingan kamu ya cowok nih langsung nggak pakai lama tunjukin. Maksudnya kayak bilang aja gue suka sama lu mau nggak jadi cewek gue? Tapi yakinin hati itu susah juga sih. Maksudnya Apalagi cowok ya kan. Maksudnya yakinin hati kalau gue bener nggak ya suka sama dia. Maksudnya, kalau kamu gimana caranya yakininnya? kalau kita kan cewek nih, kalau cowok tuh pasti tanggung jawabnya lebih besar. Karena kan siapa tahu itu cowoknya memang mempersiapkan langsung untuk nikah, kan kita nggak tahu. Jadi kayak dia benar-benar kayak ini cewek bener nggak ya buat gue, takutnya nyakitin. Itu kalau cowok yang baik kan kayak gitu ya kan. Kalau bener kalau dapet cowoknya bener tuh ada tuh pikiran, aduh kira-kira gue nyakitin nggak ya? Kalau yang nggak bener ya udah gaspol. Yes, kita pacaran gitu tanpa mikirin Kedepannya gimana ya gue nanti sama dia. Susah nyari cowok yang kayak gitu. Susah banget, kayak
satu dari 1000 asik. Kayak aku PDKT sama pacarku aja 6 bulan. Nih, aku tuh paling amazed tuh sama hubungannya dia sama pacarnya, selalu aku bilang. Aku PDKT-nya kan 6 bulan. Nah, aku tuh kayak kok dia nembak-nembak ya, terus kayak tarik ulur, terus waktu udah pacaran udah lama gitu, terus kayak aku tanya waktu itu kamu mikir apa sih waktu nembak aku gitu. Kenapa lama ya? Karena dia mikir dia udah nggak cari pacar lagi tapi cari istri. Nah, jadi dia tuh mikirnya tuh lama gitu. Terus dia jadi pacar kamu tuh nyari istri. Udah nyari istri. Jadi Jadi kapan nikahnya? Jadi tahun depan kita bareng aja. iya. Nanti kalau udah bisa, tapi aku suka dengan konsep nikah yang sekarang kan cuman intimate doang kan. Iya, cuman kayak keluarga Iya. sama teman-teman deket. Gitu, jadi Grita tuh pacaran dulu maunya emang udah buat jadi Padahal akunya belum loh, padahal aku masih kamunya main-main. pengen masih santai kan? Iya, karena masih santai. muda kan? Iya, masih muda, masih SMA 2. Terus dia mikirnya udah pengen jadi istri. Iya, Jadi makanya istri. kan aku kaget kan. Oh, jadi memang lama tuh karena dia tuh mikir panjang gitu loh kan. Ada cowok-cowok yang Tapi kayak itu gitu lama juga. loh, PDKT 6 bulan tuh lama banget loh. Lama. Banget. Kayak udah Kalau aku sih udah kayak gila nggak jelas banget nih, udah deh gitu. iya makanya. Kayak gue tuh kayaknya udah kasih sinyal tuh yang kencang banget gitu. Akhirnya kamu gimana buat bisa sabar? Maksudnya kayak ini jadinya gimana? Enggak, itu udah di saat gue udah nggak peduli apapun. Baru dia nembak. Oh gitu guys, cara taktiknya berarti. Aku tahu taktiknya. Aku udah pernah bilang kan yang di podcast yang di kamu itu. Yang Oh, sebulan iya. di chatting terus. Itu bisa nanti kamu ngilang. Itu benar. Lanjut ya. Heeh. Saya dulu punya sahabat tapi laki-laki waktu sekolah SD bareng. Main pun bareng hingga dewasa masih sahabatan. Bahkan sampai kuliah, saya dan dia tidak ada perasaan apapun. Dengan berjalannya waktu, masing-masing punya teman dekat atau pacar masing-masing. Ternyata pacar kita tidak ada yang cocok satu sama lain. Nggak usah cewek sama cowok. Kalau cewek-cewek sahabatan nih, terus sama cowok satu lagi pacaran, terus yang ini nggak suka sama cowoknya, terus kayak nggak Nggak kayak jadi, selek iya, gitu. iya. Jadi kayak yang sahabatan jadi pecah. Pacar iya sih. Jadi kalau kamu gimana? Kamu milihnya mana? Milih pacar atau milih sahabat? Kalau kamu pribadi? Kalau gimana? sekarang aku pilih pacar. Iya, gue juga gitu sih. Nah emang benar, soalnya kadang Karena kan pacar yang sampai nikah. Kecuali pacar sama keluarga ya, pilih keluarga. iya, Tapi kalau pacar sama sahabat, tapi tergantung ya. Kalau pacarnya toksik jangan. Iya, dengan berjalannya waktu kita masing-masing punya Masih teman. masih ada. Ternyata pacar kita tidak tahu kenapa di antara kita sama-sama saling cinta. Awalnya kita saling nutupin perasaan, tapi entah kenapa lama-lama kok makin kuat perasaan ini. Ternyata dia pun sebaliknya. Akhirnya kita sama-sama memberanikan diri, menyatakan saling suka dan sayang hingga sekarang kita udah memiliki anak lucu. Ih, lucu banget. Seru deh. Banyak juga yang sahabat sampai nikah kan, yang kayak Dito Ayu juga gitu juga, udah itu iya sahabatan lama. Tapi takut gak sih kalau udah jadi sahabat udah cocok banget. Tiba-tiba nikah, malah takut tetap ngerasa jadi sahabat, udah bukan jadi kayak suami. Ngerti nggak? Bukannya bagusnya? Emang bagus kayak gitu. Iya. Jadi sahabat, bisa jadi kayak kakak. Tapi jadinya kayak partner aja, udah nggak ada rasa suami istri, ya nggak sih? Karena suami istri mau Iya. iya enggak bukan, maksud gue ada nih tiba-tiba kan ada juga pasangan yang suami istri tapi jadinya bener-bener partner kerja doang. Oke, lu suami gue, lu jadi istri gue, tapi ya udah jadi rasa itunya tuh ya udah biasa aja, tapi lebih ke yang penting yaudah kita kerja aja yang penting deh. Ya, tapi kan ada beberapa yang memang cocok sama kayak gitu, ada yang beberapa suami istri banget. Jadi Iya sih. setiap orang tuh masing-masing Beda-beda. beda. Tapi yang penting dua-duanya harus sama maunya kayak gitu. Oke guys, ini terakhir ya. Kalau Lia mau curhat nih, aku dijodohin sama orang tua aku. Laki-lakinya baik dan tanggung jawab, tapi aku nggak srek Kak. Aku rasa nggak sejalan dan sepemikiran. Dan kita udah beda umurnya 7 tahun. Tapi aku nggak bisa nolak perjodohan karena aku nggak ada pilihan lagi. Mau nolak, tapi aku nggak punya pilihan laki-laki yang pas. Mau nerima rasanya kayak hambar aja hubungan karena aku nggak cinta dan kita nggak sepemikiran rasanya. Makasih kalau Li. Ih, kalau kayak gitu gimana ya? Itu udah nikah belum sih? Belum, Oh, dijodohin. belum nikah. Baru dijodohin, tapi tuh udah mau nikah, tapi dia ngerasa gue nggak srek. Cuman karena gue udah dijodohin dan gue nggak tahu lagi harus sama cowok yang mana, jadi harus gimana. Dia udah hambar sebenarnya kayak Kalau aku sih kalau dijodohin tapi susah sih. nggak juga sih. Tapi kan itu pilihan hidup ya. Maksudnya itu yang akan menemani lu sampai lu mati gitu istilahnya. Iya. Kan maunya gitu kan. Iya. Jadi menurut aku Ngomong jujur ke orang ngomong tua. jujur ke orang tua sih. Karena tuh Maupun mau pasti kan berantem nih sama orang tua, tapi ya udah itu bener-bener harus daripada lu sengsara seumur hidup ya kan. Tapi lebih baik sih minta petunjuk dulu ya sama Tuhan gitu kan. Siapa tahu kalau ini tuh kayak sholat apa istiqoroh, sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk ya Allah gimana. Kamu udah istiqoroh? Istiqoroh. Oh iya. Itu kurang lebih. Kalau aku sih pasti gitu sih. Iya, itu best. Nah,
Jadi guys, kalau menurut aku, kalau misalnya kalian dijodohin, lebih baik kalau misalnya gak serak mendingan jujur daripada dipaksain, karena benar. Satu tuh untuk selamanya kalau aku. Temen aku ada yang dijodohin sama orang tuanya. Taruh gitu, suruh taruh. Dia belum pernah pacaran seumur hidup. Hah? Belum pernah Serius? pacaran. Iya. Terus pas nikah, karena dia emang hatinya pengen berbakti ke orang tua, jadi dia menerima itu. Padahal ketemu sebelum nikah juga paling baru 2 kali bos, privat dan segala macam. Pas nikah dia baru nungguin rasa cinta itu pelan-pelan. Nah itu karena hatinya memang ikhlas untuk berbakti sama orang tua. Sebenarnya tinggal ya balik lagi ke dia sih, kalau dia mau, maksudnya mau mencoba untuk kayak udah coba deh, kan lama-lama pasti akan timbul lah, nggak mungkin enggak. Ya itu makanya harus minta petunjuk Tuhan juga kan, pasti temanku juga pasti minta petunjuk sama Tuhan. Betul, gila gitu tuh emang. Gitu tuh kayak gini ini tuh kalau udah ngasih advice mantul loh. Tapi kalau misalkan aku mau tanya, kalau sahabat jadi pacar tuh menurut kamu gimana? Maksudnya kalau menurut aku sih kayaknya kalau cewek sama cowok sahabatan dan rasa sih kayaknya nggak mungkin. Gak mungkin emang. Tapi kalau aku nggak mau kepacarin. Karena pasti nanti kalau misalnya tiba-tiba kita putus jadinya jauh, ngerti nggak? Kamu punya sahabat cowok nggak? Dulu punya, Terus udah enggak. pacaran dulu enggak kan? Nggak pacaran, makanya aku nggak pernah mau pacaran sama sahabat. Jadi Tapi Nggak pernah tapi nggak pacaran aja jauh. iya, Sama aja kan? gimana pacaran? Jadi lebih jauh lagi. Maksudnya kan kalau sekarang mungkin aku kan maksudnya juga punya pasangan, menghargai pasangan. Nah aku. makanya itu juga yang harus dicamkan baik-baik. Ketika kita udah punya pacar yang bukan sahabat kita, itu kita harus menghargai pacar kita. Iya, harus menghargai dengan cara bukan berarti jadi musuhan ya. Iya. Maksudnya lebih jaga jarak. Ya mungkin kalau nanya kayak apa kabar, bla bla itu santai banget. Tapi mungkin yang dulunya tadinya sering cerita, sering ketemu, sering gini, sering gitu ya sekarang harus dikurangin karena kan kita punya pasangan. Belum tentu pasangan kita bisa terima. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye.